sudah memasak pintu. Anu kak, Intel. Sudah kena panah. Satu sudah kena panah. Ini nak bawa apa enggak? Di Bima pada tahun 2023 ini sebenarnya persoalan konflik itu sangat mengkhawatirkan, menjadi satu penyakit sosial yang terjadi di masyarakat kita. Nah, ini menjadi perhatian serius bagi kita dan juga pemerintah dan juga kepolisian. Jadi dalam kacamata kita ini sebenarnya konflik yang terjadi di kota maupun Kabupaten Bima itu sebenarnya bukan satu konflik yang terjadi pada tahun 2023 ini saja. Tapi jauh sebelum ini memang konflik di kabupaten maupun kota ini memang sudah terjadi. Ada pembiaraan, ada pembiaraan yang memang dilakukan oleh institusi-institusi tertentu. Sehingga menimbulkan reaksi yang terjadi sampai detik ini pun masih ada konflik yang terjadi di antara beberapa desa yang ada di Kabupaten Bima. Ngapit di pesuket, Pala ngangor-ngoran keke bune potajas di iu bitaroni tahor atau bune sih. tiba sekali do merayero nari. Teneeng nanti kau nengok tuh nak kita hotoin tanah rasa deh do tuh langgang orang caur ropo aja nih, tepat di rasa ropo, do tuh lancar cakai. Alam ngango zaman keke surarasan pak, mata bateha kadi hati. Mangangon caur bihala lo. Peringatan bersama terwara dan Allah. Oke, barang dan tapi ngangon langsung tersangkalan lo. Allah ko nang mo bangahan do re. Do lampa pare. Orang bahano, au main na nung kalay mencaw sa sarandong kalay itu. Totoo matalo pa pala. Matakoy tekang kuwan. Ana pa mataduhan. Baik perencana mau likip serumpu kasam deh sih. Jadi istilah kak. Itu tahu deh barang ngangu rasa sekur ngali renda belum ringu deh. Kita ngetir pas kali deh untuk koropasi kati amanati karongga deh nih. Kisi kalampa mana deh tabune ku wajib sih. Sambil kita kiwek kitis kebangun karawi debati. Ini sama lah untuk kerajaan hari ini. Mui penengangu atau aman dunia sentosa aman dunia tapi itu warang Kalau harus kerja sama lo dan keamanan. ya sih. Mas Saksi, jangan lupa tertib Mas Saksi. Tertib Mas Saksi. Kita di sini menunggu keberangkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima, kawan-kawan sekalian. Gajah yang bertarung itu yang mendapat resiko itu adalah rumput. Situasi yang kita hadapi sekarang adalah situasi di mana masyarakat kita diperhadapkan dengan satu situasi politik yang
tidak bisa dipisahkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, tensi konflik yang terjadi di tingkat pemerintahan hari ini itu berakibat kepada masyarakat sipil ke bawah. Padahal sebenarnya konflik ini tidak ada kaitan sama sekali dengan hajat hidup masyarakat di bawah. Hanya kepentingan-kepentingan elit saja yang membuat masyarakat di bawah menjadi bagian daripada konflik yang terjadi di tingkat elit ini. Nah, ini sebenarnya menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya dari institusi kepolisian, pemerintah, TNI, dan lain-lain. Bahkan kita juga pemerintah, masyarakat biasa, pemuda dan beserta elemen-elemen masyarakat yang lainnya harus bahu-membahu dalam meretas dan mencarikan solusi bersama bagaimana konflik yang ada di kota maupun Kabupaten Bima ini bisa diselesaikan secara bersama, tanpa menimbulkan pertikaian yang berkepanjangan dan menjatuhkan kemanusiaan orang banyak. HM, siswa kelas 2 Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat atau NTB diduga memukul gurunya karena ditegur dan dinasehati untuk tidak merokok dalam ruang kelas pada Selasa 7 November 2023 sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Biar generasi ini bisa tetap melaksanakan pendidikan. Makanya itu bisa minta kepada pengguna jalan, mohon maaf, ini adalah bentuk solidaritas kami sebagai bentuk perlawanan terhadap diskriminasi. Yang lucunya lagi adalah ketika seorang anak ataupun siswa berprestasi, maka yang dipuji adalah orang tuanya. Namun ketika sedikit saja siswa melakukan kesalahan, yang disalahkan hanya guru. Katanya pendidikan sebenarnya upaya atau wahana lah, wahana yang untuk membebaskan manusia dari belenggu pembodohan. Kondisi hari ini banyak anak-anak yang di perkotaan, kemudian terutama di Kabupaten Kota Bima, hanya melanggengkan pendidikan itu hanya sebagai syarat untuk memuaskan ego. Jadi intensnya pendidikan udah dikomersilkan oleh beberapa instansi yang memang tidak memperhatikan pendidikan dengan visi dan misi yang pernah dibangun dalam kalimat pendidikan itu sendiri. Di foto kalian itu kan ada bidang humasnya kan? Nah, bidang humasnya ya perlu mendalami itu bagaimana egosentris yang dibangun untuk memotivasi anak untuk berpendidikan ini hanya sebagai salah satu jembatan agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan diakui oleh beberapa masyarakat lainnya. Idealnya, seidealnya pendidikan kayaknya ya dia bisa menjawab kebutuhan sih, menjawab kebutuhan ya, entah dia kebutuhan dalam melakukan survive, kebutuhan dalam mendapatkan akses pendidikan, kemudian kebutuhan untuk memberikan motivasi bahwa berpendidikan ini menjadi salah satu sarana loh yang bisa mencerahkan kehidupan bangsa.
CCTV. Dia kecil sedih. Tempat sekian. Kakak. Hujan yang terus mengguyur hanya kota rumah Bima dan sekitarnya. kendaraan, fasilitas marga dan segala fasilitasnya itu ada. Iyo pulau na gahirawi pahu kau nangaha ari nangoho doro rawa fuba oi tumpora fati Ih, apa sudah tinggi, oke? maju derek La ilaha illallah bere bolu terasa kiri. Bere bunir lana ni kala eka kita gue. Persoalan lingkungan di kota maupun Kabupaten Bima hari ini adalah persoalan yang sangat serius, mestinya harus dicarikan solusinya bersama oleh kita. Kita mengalami satu kemunduran curah hujan di tahun 2023 ini. Kalau kita melihat dalam perspektif lingkungan, terjadi pengunduran turunnya musim hujan di tahun 2023 ini, dia tidak terlepas dari satu perubahan iklim yang sedang terjadi. Salah satu yang mengakibatkan hal demikian adalah soal pengundulan hutan yang begitu pesat yang terjadi di kota maupun Kabupaten Bima. Sebenarnya ya intensitas pengundulan hutan di tahun 2023 ini dari tahun yang sebelumnya, dari 2022 dimasuk di tahun 2023, awal tahun 2023 sampai detik ini itu mengalami peningkatan yang cukup luar biasa, luas area lahan yang dilakukan pengundulan oleh masyarakat. Harapan-harapan mungkin yang bisa disampaikan untuk soal lingkungan ini, saya pikir pemerintah harus melihat kawasan hutan ini lebih pada kondisi yang memang penggunaannya, yang seidealnya penggunaan kawasan hutan. Itu mungkin.
Pemirsa, demo Aliansi Petani Bawang Merah di depan kantor Bupati Bima, Nusa Tenggara Barat siang tadi, polisi membubarkan masa aksi dengan water cannon dan tembakan gas air mata. Pemirsa, aksi unjuk rasa ratusan petani di depan kantor pertanian Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Senin sore berakhir ricuh. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara dan mengamankan seorang pendemo karena mencoba melawan petugas. Kalau pilihan masalah pupuk, terus loin, terus kayak masalah dari pemerintah kan masalah dari kelompok tanian akan menawar solusi dari pertanian kan loi kan menghemat biaya kan, organik kan, organik diwara bagi masyarakat. Selama tahun 2023 selalu persoalan petani itu di Bima, yaitu dia cenderung mengalami kesulitan-kesulitan tertentu dalam proses produksi pertanian. Contohnya konflik yang cenderung terjadi di 2023 ini adalah soal kelangkaan pupuk. Di 2023 persoalan-persoalan itu selalu berulang. Di tahun-tahun sebelumnya juga terjadi hal seperti itu, tapi itu selalu berulang. Petani di Bima saat ini sangat membutuhkan regulasi yang menghasilkan kepastian dalam melindungi dan memberdayakan mereka. Belum tiwara tegas si pemerintah dari pertanian ini. Pertanian pembagian ikan gitu kan. Masalah pupuk dong tiara. Nah, ini dari pertanian kah? Kalau orang gak desa kan tiara bagikan masyarakat ya. Tengah mati. Tengah mati. Ini paling aku minum kerasi susah usaha deh dagung. Susah kayak ini. Susah masalah oil rafi nak ini. Pupuk lema pupuk. Dan ni emak terlalu temu dah yang kengir kenggama akib masalah pupuk deh punya cara kat ni memdo. Ya. Kat kalau do betoi nak. Indai do ke conggo wau usage. Di pada dong tahun hanu pan di usaha pemerintah melalui bekerja sama dengan masyarakat hanu di luar untuk hilau. Ayo kadang petani ke foto kesulitan usahana masalah daerah anu ini. Lo ini. Pertanian di Bima itu seperti jiwanya orang Bima. Orang Bima menjadikan pertanian itu adalah sebagai sumber penghidupannya orang Bima. Orang Bima tidak bisa melepaskan ciri khasnya sebagai
seorang petani. Jadi orang Bima ya petani. Bertani orang Bima itu bukan dalam rangka untuk pemenuhan hasrat komersial, tapi sebenarnya dia ingin mengambil satu faedah yang lebih luas dari itu, yaitu melanjutkan tatanan hidup yang lebih baik, mencari saripati-saripati yang luar biasa yang diberikan oleh tanah, oleh alam Bima itu untuk kehidupan yang arif, untuk kehidupan yang lebih baik, sehingga dia memiliki energi yang positif untuk menjalankan hidupnya. Kali Timur itu diidentikan dengan kekhasan kelestarian alamnya dan keunikan etnisitas masyarakatnya. Nah, Bima menjadi satu cakrawala saya melihat Indonesia Timur, memperhatikan bagaimana masyarakatnya sangat bersahaja dan lingkungannya. Pertama kali saya kesini tuh masih cukup asri lah menurut saya. Panjang jalan saya melihat lautan, di sampingnya ada gugusan pegunungan. Saya Muslim Silain, saya berasal dari Sumatera Utara. Saya ke Bima sudah 4 kali. Nah, secara sosial, kalau dulu saya melihat masyarakatnya cukup bersahaja, tidak cukup hedon lah ya, sesuai dengan adat istiadat dan bumi di Bimanya. Yang tersisa dari Indonesia selain daerah-daerah yang termarginalkan di Jawa karena dia dekat dengan tradisi, kupikir Timur cukup dekat dengan tradisinya, dan itu sepertinya adalah sebuah modal sosial yang cukup bagus untuk bisa lanjut ke masyarakat yang lebih baik. Saya jadi sangat familiar dengan kata lembu ade gitu ya, yang belakangan ini mungkin hanya di teman-teman yang saya kenal ucapan lembu ade itu bisa saya dengar. Semakin banyak pergeseran itu setelah adanya media sosial. Pergeseran itu menurut saya tidak menjadi masalah asal itu terproyeksi untuk kemaslahatan bersama. Menurut saya, kesimpulan sederhana saya,
masyarakat timur itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari saya pikir cukup bisa bertahan karena alamnya, ragam pangannya juga berbeda mungkin dengan daerah-daerah kota terkhusus. Sehingga yang menjadi penting secara sosial menurut saya di masyarakat timur adalah kesempatan atas ketersediaan terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, dan aspek-aspek sosial lainnya. Terutama bagaimana lingkungan juga menjadi peran penting. Wanita bingung katanya orang apa kalau untuk pedagang menurut aku orang kekurangan masalahnya ada fasilitas ini dulu kan dari awal kan teruap putar kayak tapi sekarang kan orang mati secara lampu-lampu sampai lampu taman secara mati pemerintah daerah itu mana jangan tahu 2024 data iya pani uneku lona gagar hanu balik begini. Kalau harapan saya untuk kedepannya biar lebih diperhatikan lagi tamannya. 2004 harapannya supaya lebih baik nih dari sebelumnya. Semua orang mengharapkan lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu negara ngangor ngora. Semoga aman-aman saja. Niki rasanya tiwara ngangor hanu nih. Baida membuat ekonomi lumpuh. Kalau tubuh si ngangor kan jelas ekonomi kan lumpuh. Ya ta. Iya. Jadi impasnya akan nami dohoma hanu ke dagang dari sepi nih. Itu pak harapan hari ini. Kalau untuk khusus Kota Bimanya, semoga Bima lebih menjadi Bima yang ramah, bersih terhadap sampah, intinya terbebas lah dari limbah-limbah.